Persekutuan HMGPM Ranting 1 Halong yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Shalom. Marilah kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Sang Kepala organisasi ini. Walaupun kita terpisah jarak, namun beta percaya sungguh bahwa kita satu dalam persekutuan yang beribadah ini. Untuk mengawali ibadah ini, beta persilakan semua berdiri dan kita menyanyi secara medley dari Kidung Pujian, Ku Masuki Gerbangnya, Satu Hal Yang Kurindu, Yesus Yang Termanis. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dalam tengah-tengah pandemi ini, kami sebagai orang-orang muda pasti rindu untuk memuliakan Tuhan bersama-sama dalam persekutuan dalam rumah Tuhan. Dalam kerinduan itulah, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Satu hal yang kurindu berdiam di dalam rumah. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kuinginkan, menikmati baik-Mu Tuhan, diberi satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Puji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kerinduan kita sebagai orang-orang muda hanya bagi Yesus yang adalah kekasih jiwa kita. Oleh sebab itu dalam sukacita kita berkata, Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari kita berdoa. Memang benar Tuhan, sebagai orang-orang muda, kami rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu.
Kami rindu untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu lingkupilah kami, dan biarlah ibadah angkatan muda Gereja Protestan Maluku Ranting Satu Halong di saat ini jadilah kiranya dari awal sampai akhir di dalam nama Allah Pencipta, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Penghibur. Amin. Persekutuan dipersilakan duduk. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terbaca dari kitab Mazmur pasal 33 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Demikianlah mazmur puji-pujian kita kepada Tuhan. Dan kita akan membaca firman Tuhan di malam ini yang menuntun perjalanan kita sebagai orang-orang muda dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-37. Mazmur pasal 37 ayat 37, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Yesus firman yang hidup, kami sebagai orang-orang muda rindu untuk mendengar firman-Mu. Dalam segala kerinduan kami pun tahu bahwa kami orang-orang lemah. Oleh sebab itu kami mengundang Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar ketika firman yang kami baca ini, bahkan renungan yang disampaikan ini memakan tempat dalam hati kami, dan lebih daripada itu kami bisa menjadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-37 yang berbunyi demikian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kita ulang sekali lagi pembacaan ini. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Persekutuan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Satu Halong yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Nah, persekutuan minggu ini kita benar-benar diajak, bahkan diajarkan untuk bagaimana dapat hidup sebagai orang-orang yang mengalami damai sejahtera Allah. Tentunya damai sejahtera Allah atau shalom Allah itu merupakan sebuah kondisi yang semua orang ingin untuk mengalaminya. Sebab di dalam damai sejahtera Allah, kita bisa merasakan kondisi yang tenang, yang aman, yang nyaman. Pertanyaannya, apakah damai sejahtera Allah itu dapat kita alami ketika kita ada dalam situasi yang tegang? Apakah damai sejahtera Allah itu akan tetap kita alami ketika kita dalam kondisi kesulitan? Apakah damai sejahtera Allah itu akan tetap kita rasakan ketika kita ada dalam kondisi kedukaan? Bagaimanakah mungkin kita dapat mengalami damai sejahtera Allah ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang terkasih kita? Bagaimanakah mungkin kita dapat mengalami damai sejahtera Allah ketika orang lain menemukan pekerjaan, sementara kita telah mencari-cari pekerjaan selama bertahun-tahun? Jawabannya sangat mungkin. Sangat mungkin kita tetap mengalami damai sejahtera Allah ketika kita ada dalam kondisi terpuruk apapun. Mengapa demikian? Bukankah bersama Allah dan bagi Allah tidak ada yang mustahil? Tidak mungkin bagi manusia, namun sangat mungkin bagi Allah.
Namun, tidak begitu saja kita dapat mengalami damai sejahtera Allah. Sebab situasi dan kondisi damai sejahtera itu bukan sesuatu yang bersifat magic, bahkan atau sesuatu yang hanya turun dari langit begitu saja. Ada hal yang harus kita upayakan dan kita usahakan sebagai orang-orang muda. Dengan demikian, orang muda tidak menjadi pasif, namun justru proaktif dengan memohon campur tangan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus yang menuntun kita dalam bersikap maupun berperilaku yang baik. Persekutuan yang diberkati Tuhan, pembacaan firman di malam ini hanya satu ayat, namun ayat ini dia syarat makna, dia syarat dengan tugas dan tanggung jawab bagi kita sebagai orang-orang muda. Pemazmur menasihati umat untuk melihat dan belajar meneladani kehidupan orang yang tulus dan jujur dalam perilaku hidupnya. Orang-orang yang hidup dalam ketulusan dan kejujuran tentunya dan sangat pasti akan membawa sukacita dan damai bagi masa depan yang lebih baik. Bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi juga itu berdampak bagi orang lain. Sederhananya gini saudara, kondisi damai sejahtera tidak akan pernah dirasakan oleh orang-orang yang hidupnya suka menipu, bahkan tidak bersih kelakuannya. Hidupnya diliputi kecemasan, ketakutan, bahkan relasinya dengan sesama pun akan rusak. Ia akan menjadi orang-orang yang tidak dipercayai, tidak dihargai, bahkan bisa saja ia pun menjadi orang yang tidak dianggap karena selalu membawa masalah atau kegaduhan bagi orang lain. Sehingga ia bukan hanya membawa ketidaknyamanan bagi orang lain, namun mentalnya pun terganggu. Apakah akan ada damai dalam hidupnya? Tentu saja tidak. Dan bisa saja ini akan berdampak pada hari-hari di masa depannya. Zaman sekarang orang yang jujur dan tulus dipandang aneh, atau sering terkesan makan puji atau cari muka. Ini dikarenakan orang lebih mengutamakan apa yang menjadi kemauan manusia, bukan kemauan Allah. Dalam Mazmur 24 ayat 4-5 berkata demikian, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Menarik, saudara sekalian, orang yang bersih tangannya atau orang yang jujur, orang yang murni hatinya atau orang yang tulus, yang tidak tergoda pada kecurangan, itulah yang berkenan di hadapan Allah. Bersih tangannya berarti menjauhi bentuk-bentuk penipuan, menjauhi kecurangan yang tidak gampang tergoda oleh keuntungan-keuntungan lewat jalan yang salah. Murni hatinya itu ialah hati yang tidak terkontaminasi atau tercemar oleh berbagai motif-motif tersembunyi dalam melakukan sesuatu, tidak pamrih, tidak ada politik kepentingan dalam perbuatan, bersih hatinya. Kepada mereka-mereka yang seperti inilah akan diganjar berkat, akan keselamatan dengan keadilan yang langsung berasal dari Allah. Itulah upah yang besar yang dijanjikan Allah bagi orang yang hidup jujur dan tulus. Persekutuan yang diberkati Tuhan, karena kuasa Roh Kudus harus lebih mendominasi hidup kita. Masa muda adalah masa yang penuh dengan kelabilan. Kita akan diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang menguji iman kita, bahkan mengganggu fisik maupun psikis kita. Menggunakan kuasa diri saja tidaklah cukup, terbatas adanya, apalagi kita, orang-orang muda. Namun ketika kita memohon dan menggunakan kuasa Roh Kudus, masa muda yang penuh dengan kelabilan seperti apapun akan tetap stabil. Dan tentunya kita akan menjadi pribadi yang tenang di kala situasi tegang.
Belajarlah jujur pada diri sendiri. Terbukalah untuk tulus kepada orang lain. Amin. Mari kita saat teduh sejenak untuk merenungi firman, bahkan renungan yang telah disampaikan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita persilakan berdiri dan kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Mari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Mari, sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Ya Yesus, korban yang hidup, kami mau memberi persembahan kami. Kuduskanlah dan terimalah menjadi ukupan yang berbau harum di hadapan-Mu. Amin. Untuk mengiringi persembahan di saat ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Persekutuan yang diberkati Tuhan, mari kita satu hati lalu kita berdoa kepada Tuhan, dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Syukur, syukur, syukur ya Tuhan Allah Pencipta. Syukur ya Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Syukur kepada Roh Kudus, Roh Pembaharu hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan dalam kelemahan kami sebagai orang-orang muda yang Tuhan percayakan dalam dunia ini untuk melayani-Mu dalam berbagai hal di kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, dalam persekutuan ini, walaupun kami terpisah jarak, tapi kami meyakini sungguh Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Oleh sebab itu Tuhan, pujian, hormat kami persembahkan kepada Allah, Sang Penolong kami satu-satunya, yang menganugerahkan nafas kehidupan, kekuatan, keselamatan ini bagi kami. Ya Tuhan Allah yang hidup, kami menyadari sungguh Tuhan, kami sebagai orang-orang muda penuh dengan kelemahan, keterbatasan, penuh dengan dosa dan salah Tuhan. Sebenarnya kami tidak layak di hadapan-Mu.
Tuhan, dalam segala kerendahan hati kami bermohon, ampunilah kami Tuhan, kuduskanlah kami Tuhan, baharuilah kami Tuhan, agar segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat melawan Tita dan kehendak-Mu yang mendukacitakan hati sesama pun tidak menjadi penghalang bagi permintaan-permintaan doa kami kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Di saat ini kami mau berdoa bagi Persekutuan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting 1 Halong. Tuhan, organisasi ini milik-Mu. Kami yang dipercayakan ada dalam organisasi ini, kami semua lemah Tuhan. Oleh sebab itu kami minta dalam segala kerendahan hati, tolonglah kami. Berkatilah kami Tuhan. Kami sebagai pengurus ranting dalam pandemi ini Tuhan, mampukanlah kami untuk setiap proses pengambilan keputusan atau kebijakan-kebijakan yang kami tempuh, untuk selalu ada membangun mesbah bagi Tuhan dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan, maupun setiap program-program kegiatan-kegiatan yang akan kami jalankan, yang diputuskan. Tuhan rahmati kami, Tuhan tolong kami supaya semuanya itu dapat terjawab dengan segala baik. Diberkatilah juga Tuhan semua anggota kami. Kami tidak mampu Tuhan untuk melihat mereka satu persatu. Tapi dalam doa ini kami bermohon, sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan yang sama juga memberkati setiap anggota kami. Bahkan mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang dirundung masalah, atau sekalipun dalam kedukaan, atau dalam beban-beban kehidupan. Tuhan pulihkan keadaan mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan dampingi mereka selalu. Lalu Tuhan, berkatilah juga orang-orang tua kekasih kami dalam ranting ini, mereka sebagai pembina-pembina kami. Tuhan berkenan memberkati mereka juga dalam kehidupan keluarga, rumah tangga mereka. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa ketika mereka tidak bersama-sama dengan kami, tetapi doa mereka juga kami disebut. Kami ada dalam bagian persekutuan ini Tuhan. Diberkatilah mereka dalam tugas tanggung jawab membina, membesarkan iman percaya kami sebagai orang-orang muda dalam ranting 1 Halong. Diberkatilah juga Tuhan senioritas kami Tuhan, yang ada dalam daerah pelayanan kami maupun yang terpisah Tuhan, karena pekerjaan, karena keluarga. Tuhan, sebagaimana Tuhan melawat kami di sini, Tuhan yang sama juga melawat mereka di sana. Tuhan juga memberkati mereka, bahkan semua kerinduan-kerinduan mereka untuk ada bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini, dalam persekutuan ini. Kami berdoa bagi mereka. Tuhan berkenan memberkati mereka, mereka yang dalam hari-hari ketuaan mereka, tetap mereka menjadi sombar, menjadi panutan bagi kami dalam ranting ini. Diberkatilah mereka Tuhan sebagai penyantun untuk menunjang finansial dalam ranting ini Tuhan. Diberkatilah mereka dengan kehidupan mereka, rumah tangga mereka, persekutuan keluarga mereka. Apa yang menjadi doa gumul mereka juga Tuhan jawab seturut kehendak Tuhan. Semua kami sebagai persekutuan AMGPM ranting 1 Halong, kami berdoa bagi kami semua. Tuhan, satukan hati kami percaya kami ada dalam keadaan selamat. Walaupun Tuhan dalam kondisi di saat ini, kondisi dunia yang mencekam, yang menakutkan ini Tuhan, pandemi ini, virus COVID-19 ini Tuhan, kami takut sebagai manusia. Tapi kami memiliki iman percaya kepada Allah yang sama, Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah yang memberikan kesejahteraan, keselamatan, dan pertolongan itu. Allah yang sama juga akan menolong kami melewati badai hidup ini. Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang terpapar, mereka yang sudah sakit karena virus ini. Sio Tuhan,
Berkatilah mereka, berikan mereka kekuatan pemulihan. Tuhan Yesus yang adalah tabib yang agung itu, jamah mereka, jamah bagian yang sakit. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Tuhan selamatkan mereka. Setiap orang yang sudah meninggal karena virus ini, Tuhan juga berikan kekuatan, penghiburan, sukacita bagi kehidupan keluarga orang-orang kekasih yang ditinggalkan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang melayani, mereka yang ada di garda terdepan dalam penanganan virus ini. Tuhan berkenan memberkati mereka. Mereka juga manusia-manusia yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan. Tuhan, kami minta para dokter, para medis, para relawan sekalipun, mereka yang ada di garda terdepan, Tuhan bentengi mereka, pagari mereka, lingkupi mereka Tuhan, supaya mereka juga ada dalam kekuatan keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Agar lewat tangan-tangan mereka yang melayani juga, setiap orang yang telah terpapar itu bisa disembuhkan. Karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup dan kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi para pemerintah kami, Bapak Presiden kami, bahkan juga Bapak Gubernur, bahkan Bapak Wali Kota kami, bahkan juga perangkat negeri kami, Negeri Halong, setiap pemerintah kami dari pusat sampai daerah, segala yang menjadi kebijakan-kebijakan mereka, apapun yang mereka tempuh demi dan untuk memutuskan mata rantai virus ini Tuhan, kami mohon kuasailah mereka dengan roh yang takut akan Tuhan, kekuatan yang berasal dari Tuhan, hikmat yang berasal dari Tuhan, supaya setiap pengambilan keputusan yang mereka lakukan Tuhan, semua kami ada dalam keadaan damai dan sukacita. Setiap bantuan-bantuan yang mereka berikan bagi semua kami, biarlah kami juga dapat merasakan itu, dan tetap nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami tak lupa berdoa bagi gereja kami, Gereja Protestan Maluku, bahkan jemaat kami, jemaat GPM Halong. Tuhan memberkati setiap pemimpin gereja kami. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, supaya mereka juga ada tetap bersama-sama menopang semua umat-Mu dalam tanggung jawab meningkatkan iman, percaya kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan, badai ini akan berlalu. Kami percaya Tuhan, kami merupakan orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah harapan kami Tuhan. Jawab doa kami seturut kehendak Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu jadilah. Kami akan mengakhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan bagi murid-murid-Mu. Dan kami juga akan berucap demikian bunyinya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari dosa, karena Engkau yang punya kerajaan sampai di sana. Ya, persekutuan yang diberkati Tuhan, kita persilakan semua berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364. Ayat yang pertama, berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Kasihiku percaya
sekalian, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaklah memaknai kehidupan kita dari hari ke hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Bagi yang setia melaksanakan kehendak Tuhan berlaku janji berkat-Nya." Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Mari kita saat teduh sejenak. Ibadah selesai sama